Sebanyak 26.970 surat suara Kabupaten Manokwari Selatan tiba di Manokwari. Pembukaan rakerda Gereja Sidang Jemaat Allah Papua Barat. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 23 Oktober 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, mengusung tema Menyeberanglah Kemari dan Tolonglah Kami, Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA di Indonesia daerah Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja daerah yang dibuka langsung Asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung Selasa 22 Oktober siang kemarin secara resmi dibuka oleh Asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat, George Albert Ortisan Marini. Rapat kerja daerah Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia Provinsi Papua Barat diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Diaspora Padang. Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Provinsi Papua Barat, Pendeta Ana Selvanai, menyampaikan Gereja Sidang Jemaat Allah saat ini sedang ada dalam suatu pergerakan penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Apalagi tanah Papua masih sangat luas sehingga semua orang butuh dijangkau oleh setiap hamba-hamba Tuhan untuk datang melayani mereka. Jiwa-jiwa maka tugas utama yang seperti disampaikan tadi. Gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia sedang ada dalam satu pergerakan misi penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan seperti sudah ditekankan di dalam khotbah yang sudah kita mendengar, itu adalah satu tujuan utama gereja, khususnya bagi Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di tanah Papua atau yang ada di Papua Barat. Oleh sebab itu, kami mengambil tema untuk melihat bahwa Papua masih luas dan begitu banyak orang butuh untuk dijangkau, butuh untuk ditolong. Kalau kita melihat Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang Jemaat Allah Diaspora Padang mengatakan rapat yang berlangsung selama 2 hari ini akan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dan juga rencana program kerja tahun 2025. Dirinya berharap ke depan Gereja Sidang Jemaat Allah ada penambahan gereja, jemaat dan para penginjil boleh tercapai dan merupakan target utama pelayanan GSJA di Indonesia, khususnya Provinsi Papua Barat. Nah, yang kami harapkan supaya apa yang menjadi target daripada Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia pertama-tama adalah tentang pertambahan jumlah jemaat, pertambahan gereja, pertambahan para pelayan Injil itu boleh tercapai. Itu harapan kami dan tentu saja dibutuhkan kesatuan hati dari baik dari unsur pemimpin di tingkat daerah maupun seluruh pelayan Injil di BPD di daerah Papua Barat ini. Sementara itu membuka rapat kerja daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, Asisten 1 George Albert Ortisan Marini berpesan agar semua warga gereja terus mendalami iman Kristen secara baik, mengikuti dan menyimak perkembangan gereja di Provinsi Papua Barat, terutama keterlibatan Gereja Sidang Jemaat Allah saat ini sudah terbina dengan baik bersama jemaat. Oleh sebab itu, GSJA harus terus membangun manusia seutuhnya. Gereja terpanggil untuk tampil sebagai inspirator dalam pembangunan dan gereja menjaga agar pembangunan dapat mencapai tingkat manusia seutuhnya. Pembangunan harus menjadi sarana pengembangan manusia secara material dan spiritual. Tantangan yang dihadapi gereja dalam arus globalisasi yang ditandai dengan makin pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, yaitu bagaimana agar
Iman tetap menjadi dasar moral dalam pembangunan. Patut Rapat kerja daerah Gereja Sidang Jemaat Allah ditandai dengan penyematan kartu tanda peserta oleh Asisten 1 Setda Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, hadir pada rapat kerja daerah Gereja Sidang Jemaat Allah GSJ Provinsi Papua Barat, Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan berpesan agar melalui Rakerda GSJA terus membangun jemaat tetapi juga hadir untuk tanah Papua. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan turut hadir dalam pembukaan rapat kerja daerah Gereja Sidang Jemaat Allah Provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya, Domingus mengajak Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, secara khusus Provinsi Papua Barat, terus bekerja membangun gereja, terutama umat Tuhan dengan tulus, ikhlas mengasihi semua orang di tanah Papua yang merupakan tugas utama dari pelayanan gereja hadir di setiap daerah. Ada adalah kerja kita untuk kita membangun, terutama kita membangun komunitas umat Tuhan, sehingga dalam hati yang baik, hati yang terus ikhlas dia mengasihi semua orang dan juga mengasihi sama kita. Baik, terima kasih yang telah disampaikan kita semua. Dan kita saat ini ada pada situasi pilkada gubernur maupun bupati wali kota. Melalui Rakerda Gereja Sidang Jemaat Allah, Domingus Mandacan menghimbau agar gereja turut serta dalam menjaga keamanan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kita harus juga sama-sama kita ingin berkumpul dan damai, ya itu saja kita semua. Kemudian menjelang pilkada tadi, bagi saya itu semua kita dukung, terutama dengan doa. Kita mendukung pemerintah, baik provinsi dan juga kabupaten Makassar di tingkat RW. Kita juga mendukung Bawaslu, kita juga dukung KPU, kita juga dukung TNI, kita dukung juga Polri, supaya mereka melaksanakan tugas dan jawab dengan baik dan akhirnya tanggal 27 November 2024 semua warga negara Indonesia bisa datang ke TPS dan bisa melakukan hak pilihnya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah, baik provinsi dan juga kabupaten, untuk mewakili kita semua untuk menuju mereka ini ke depan, sehingga diharapkan pemimpin-pemimpin ke depan punya hati, pertama punya hati untuk gereja, agama, sehingga bisa melihat semua kita kesulitan yang ada. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 26.970 surat suara Kabupaten Manokwari Selatan tiba di Bandara Rendani Manokwari dan dijemput langsung oleh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada Senin 21 Oktober lalu. Logistis surat suara pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024 Kabupaten Manokwari Selatan telah tiba di Bandara Rendani dan dijemput langsung oleh anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada Senin 21 Oktober kemarin. Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Mansel Rudi Waran kepada wartawan mengatakan jumlah surat suara yang sudah diterima yaitu berjumlah 26.970 suara dengan satu koli berisi 2.000 surat suara pemungutan suara ulang PSU. Logistik surat suara diterima langsung dari KPU Provinsi Papua Barat dan didistribusikan ke gudang logistik kantor KPU Kabupaten Mansel. Oh ya. Kalau DPT 26.970. 26.970. Kalau satu bos katanya 4.000 ya sini ya? Iya. Kalau yang PSU 2.000. Pengambilan logistik juga ikut dipantau langsung oleh Panwaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang diterima sebanyak 15 koli dan 1 box tambahan. Logistik langsung dibawa dengan dikawal pihak kepolisian. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Pasangan berbudi Bernard Boneftar Edi Waluyo menjumpai warga kampung Ingramui dan warga kampung Udopi, Kelurahan Wosi, Manokwari, guna mensosialisasikan kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Inilah bagian dari kecintaan masyarakat akar rumput di Manokwari, di mana setiap kedatangan pasangan calon bupati dan wakil bupati selalu saja disambut dengan meriah. Seperti halnya dilakukan oleh warga kampung Ingramui dan warga kampung Udapi, Kelurahan Wosi, Manokwari. Penyambutan dilakukan dalam suatu prosesi adat yang kemudian juga diarak-arakan dengan tari dan nyanyian penuh kegembiraan. Pasangan berbudi Bernard Boneftar Edi Waluyo merupakan sosok harapan baru bagi masyarakat akar rumput di Manokwari secara khusus di kedua kampung tersebut. Dalam kunjungan kali ini, Edi Waluyo sebagai calon wakil bupati didampingi oleh Ketua Pengendali Romel Tapilatu bersama tim pemenangan. Selama sosialisasi pilkada yang dilakukan, paslon bersama tim dalam pemaparan visi misi tidak terlalu bertele-tele. Akan tetapi, paslon bersama tim langsung pada pokok permasalahan yang dialami warga setempat selama ini. Kemudian dicatat guna menjadi agenda kerja selama 5 tahun ke depan dalam kepemimpinan Bernard Boneftar Edi Waluyo. Warga dari kedua kampung tersebut selain didomisili oleh warga pemilik hak ulayat, tetapi juga didomisili oleh suku Nusantara. Sehingga dalam kesempatan itu pula warga menginginkan adanya infrastruktur pembangunan di kampung, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, warga dari kedua kampung bersama suku Nusantara berkomitmen kali ini akan memenangkan pasangan berbudi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari tahun 2024. Manokwari harus ada perubahan. Kita harus belajar berpengalaman bagaimana kita membangun Manokwari, kota sejarah. Pemerintah pusat sudah tahu Manokwari, kota tercatat, kota sejarah Manokwari. Pemerintah pusat sudah tahu. Jadi ini saya sampaikan ke kita masyarakat. Kondisi Manokwari kepada kita beliau. Kami sepakat untuk serahkan rumah kaki 1000 kepada beliau untuk membersihkan kota Manokwari yang kotor ini supaya maju ke depan, bersaing sehat ke depan, merangkul semua masyarakat dan memajukan kota ini ke depan. Itu yang kita inginkan. Ya, jadi saya selaku ketua relawan Arfak Berbudi menitip kedua beliau ini kepada seluruh masyarakat kota Manokwari. Kita inginkan perubahan di Manokwari ini. Masalah sejahtera ekonomi jalan bagus. Semua akan berbahagia di tahun yang akan datang. Menjalani. Kami dua ini Pak, jujur saya Boneftar Waluyo ini sudah dapat amanah dari kita punya orang tua di Manokwari. Dapat amanah apa? Dengan kita menerima rumah kaki 1000. Betapa beratnya untuk saya terima itu. Saya terima itu Pak. Orangnya ada ini. Kita terima rumah kaki 1000. Jadi kalau saudara-saudara saya, ibu-ibu saya, bapak-bapak saya dan Nusantara tidak mendukung dengan pemberian rumah adat itu, sia-sia. Di mana bumi dipijak kita, bagaimana? Langit dijunjung atau bagaimana? Setelah mengunjungi warga kampung Ingramui dan Udopi, calon wakil bupati Edi Waluyo bersama tim dijadwalkan akan mengunjungi warga kampung Mulyono. Maurits Tumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjadi seorang pemimpin pengalaman menjadi satu unsur pendukung, seperti halnya seorang Hermusindo yang telah meniti karirnya di birokrasi dengan berbagai pengalaman dinilai layak untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi Bupati Manokwari. Kelayakan sosok Hermusindo untuk menjadi kepala daerah di Manokwari periode 2024-2029 disampaikan oleh Nyonya Febelina Indo yang juga sebagai ketua Sri Kandi Fort Ero. Dalam orasi politiknya pada deklarasi dukungan masyarakat Sorong Raya kepada paslon Hero,
Febelina Indo menyampaikan banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang Hermus Indo. Tentu pengalaman dalam birokrasi serta organisasi diperoleh dari tokoh-tokoh pembangunan sebelumnya. Di antaranya tokoh pemekaran Provinsi Papua Barat serta para pimpinan daerah sebelumnya, baik Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat. Percaya bahwa semua yang sudah diberikan contoh teladan dari suku besar Maibrat dan Sorong Raya akan terus menjadi bagian yang terbaik. Ya, seperti tadi sudah disampaikan Bapak almarhum Demianus Iji, semua itu hari ini semua ada karena ada Bapak almarhum Octavianus Ataturi, Bapak Demianus Iji, Bapak Rumadas dan Bapak Syarif Alparai, sehingga hari ini saya percaya bahwa sebagai Ketua Tim 15 dan Aliansi Kota Madya, tentu latar belakang beliau di Bapeda dan Kepala Biro bukan baru, tetapi sudah terbukti. Ya, beliau Ketua KNPI membangun kantor KNPI tingkat lantai 2 seluruh Provinsi Papua Barat, dan juga di bidang keagamaan di Biro beliau membangun semua kantor-kantor keagamaan, termasuk kantor kami PWKI yang ada di Marampa, itu semua dibangun dalam kepemimpinan Bapak Hermus Indo, dan semua sudah dilakukan. Jadi jangan ragukan Bapak Hermus Indo terkait dengan pembangunan. Dan sekali lagi dari tempat ini, selain menyampaikan pesan untuk memilih dan memberikan kesempatan kepada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Hermus Indo dan Haji Mugiono, Febelina Indo dalam orasi politiknya di Kampung Wasegi Indah pada Minggu 20 Oktober lalu mengajak semua lapisan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Hermus Indo, satu-satunya putra Arfak, untuk menjadi pemimpin di negerinya sendiri sehingga dapat mengubah wajah Manokwari sebagai ibu kota provinsi yang layak. untuk Manokwari ke depan, Tuhan sudah menentukan siapa yang akan membangun kota itu, dan kota itu sudah dimulai. Maka mari berikan kepercayaan kepada Bapak Hermus Indo dan Bapak Haji Mugiono untuk melanjutkan pembangunan di kota Manokwari, sehingga kita tidak tertinggal dari kabupaten kota yang lain. Ibu kota provinsi ada di Manokwari. Saya berharap pemimpin-pemimpinnya yang di provinsi tidak buta dan tidak tuli untuk membangun bangsa dan negeri ini. Kita tidak boleh kalah dengan kabupaten kota lain. Maka Tuhan memberikan kesempatan, masyarakat memberikan kesempatan, pemerintah memberikan kesempatan. Anak dari Arfak ini juga bisa membangun. Dengan pembangunan yang dibangun oleh Bapak Eso Sesa, kita bangga dengan orang Maibrat punya buah karya. Tapi hari ini kita bangga dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada anak negerinya sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi, kami mohon dukungan doa. Jangan lupa hari Rabu, ajak sesi rumah yang Ketua Sekandi Fort Ero juga mengatakan bahwa seorang Hermus Indo merupakan aset terbaik suku besar Arfak. Oleh karena itu, pilihan masyarakat jangan disia-siakan, namun memberikan pilihan kepada orang yang tepat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Himpunan Mahasiswa Saireri di Manokwari Selasa kemarin mendeklarasikan dukungan mereka kepada paslon Hermus Indo dan Haji Mugiono pada Pilkada Kabupaten Manokwari. Kami boleh Deklarasi dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Manokwari Hermus Indo dan Haji Mugiono berlangsung pada Selasa 22 Oktober 2024 kemarin dihadiri paslon nomor urut 2, tim koalisi, kepala suku Ambai, Serui, dan mahasiswa. Di hadapan paslon dan tim koalisi serta tamu undangan yang hadir, Andreas Duwiri, Ketua Relawan Mahasiswa Saireri, membacakan dukungan mereka kepada paslon Hero. Dukungan dari Himpunan Mahasiswa Saireri kepada paslon Hero mendapat respon positif dari Hermus Indo. Ia berharap dukungan tersebut dapat dibuktikan pada 27 November mendatang. Dalam orasi politiknya, Hermus Indo menyampaikan bahwa transformasi perubahan Kabupaten Manokwari telah dirintis sehingga paslon Hero ingin menuntaskan perubahan Manokwari sebagai ibu kota provinsi dapat terwujud. Pembangunan Manokwari harus menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Barat. Ada beberapa program yang disiapkan Hero 5 tahun ke depan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yakni penyediaan sembako bagi asrama mahasiswa di Manokwari, bantuan komputer dan laptop bagi asrama mahasiswa, mendukung kegiatan kemahasiswaan serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Arina Rianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Hai masyarakat Maibrat, mari kita bersama-sama saksikan debat publik 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Maibrat dan akan terlaksanakan dalam 2 kali debat serta diikuti oleh 3 pasangan calon. Dan inilah 3 pasangan calon pimpinan daerah Kabupaten Maibrat. Mari kita bersama-sama tentukan pilihan di 27 November 2024. Tetap bersatu dalam Pilkada Damai, dipersembahkan oleh Pace Mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kam datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kam bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kam bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kam rugi kalau kam tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kam gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kam taruh kosong kalau kam taat bayar pajak. Anda masih bersama kami. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus menghimbau kepada orang tua yang anaknya sudah mencukupi umur 17 tahun agar segera membuat surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara di bawah umur masih menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas terbanyak di Indonesia. Padahal syarat usia berkendara sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Untuk itu, Polresta Manokwari melalui Satuan Lalu Lintas menghimbau agar para orang tua tidak mudah mengizinkan anak-anak mengendarai mobil maupun motor. Kasat Lantas Ibtu Nurfa mengingatkan para orang tua yang anaknya sudah berusia 17 tahun agar segera membuat surat izin mengemudi atau SIM di Satlantas Polresta Manokwari. Karena selama ini saat melakukan penindakan di jalan raya, banyak yang belum memiliki SIM. Padahal SIM adalah salah satu legalitas di jalan raya dan sudah diatur oleh undang-undang. Untuk adik-adik kami yang mungkin sudah cukup umur dan sudah memiliki KTP, kami berharap untuk orang tuanya untuk mengantar atau mungkin menyarankan untuk membuat SIM kendaraan. Karena selama ini kami melakukan penindakan, baru mereka mungkin mau sadar untuk membuat SIM, sedangkan SIM itu legalitas di jalan itu harus mereka punya. Kalau tidak punya SIM, sebenarnya tidak boleh untuk menggunakan kendaraan. Itu legalitasnya di jalan dan sudah diatur oleh undang-undang. Begitu, Mbak. Adapun berdasarkan ketentuan berkemudi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara wajib memiliki surat izin pengemudi. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hingga pertengahan bulan Oktober 2024, serapan anggaran di Provinsi Papua Barat mencapai 51%. Pejabat Sekda Papua Barat menghimbau agar pelaksana di lapangan dapat segera mempercepat realisasi pekerjaan dan juga laporan harus dibuat dengan harapan penyerapan anggaran dapat meningkat. Serapan anggaran di Provinsi Papua Barat hingga bulan Oktober 2024 berada pada posisi 51%. Agar terus ditingkatkan, penjabat Sekda Papua Barat terus menghimbau kepada semua pimpinan perangkat daerah agar proses pekerjaan dapat terus dilaksanakan. Penjabat Sekda Papua Barat, Jakob Fonataba mengatakan, saat ini serapan APBD Provinsi Papua Barat berada pada angka 51%. Agar serapan anggaran bisa meningkat kepada eselon 3 dan juga pelaksanaan di lapangan,
Agar dapat merealisasikan kegiatan, selain kegiatan, laporan juga diwajibkan untuk dibuat. Hal tersebut mendukung peningkatan serapan anggaran. Anggaran, Bapak Ibu, kita posisi dari nilai yang ada, kita sudah ada di 51% realisasi. Saya mohon Bapak Ibu, terutama yang pejabat eselon 3, PPTK, bendahara, pelaksana di lapangan untuk secepatnya merealisasikan kegiatan. Kemudian tidak hanya realisasi fisik Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat laporan dari petunjuk teknis yang sudah ada, itu kan ada formatnya, harusnya ada petunjuk teknis. Ada format laporan, Bapak Ibu kasih masukan di situ. Kalau yang menyangkut belanja modal, dokumen kontraknya dilihat. Dengan sisa waktu kurang dari 2 bulan, penjabat Sekda Papua Barat optimis serapan anggaran akan meningkat dari angka sebelumnya. Hal ini dikarenakan pekerjaan saat ini sudah berjalan, namun menginput realisasi pekerjaan berupa laporan yang belum dimasukkan. Dirinya optimis hingga akhir tahun target serapan bisa tercapai. Untuk mencapai target 100% Bapak di akhir tahun? Kita masih sampai Desember. Iya, sampai Desember kan hanya tinggal efektivitas kan hanya 1 bulanan. 2 bulan. Iya, 2 bulan kurang. 2 bulan. Iya. Jadi begini, pekerjaan sudah jalan, cuma penginputan realisasi laporan yang secara aplikasi harus masuk. Di meja sebetulnya ada yang sudah punya masing-masing, tetapi mereka belum menginput. Itu, gitu. Jadi realisasinya sudah dikejar. Jadi kalau target untuk sampai Desember mencapai yang diharapkan, itu saya optimis kita bisa mencapai. Begitu. Pak Sekda, mungkin terakhir dari saya, ini di luar dari materi upacara yang tadi. Diharapkan kepada perangkat daerah selain fokus pada serapan anggaran, kualitas pekerjaan juga harus dipastikan sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam berita acara, sehingga pekerjaan pembangunan yang difokuskan di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. SMK Negeri 2 Manokwari di tahun 2024 ini menurunkan sebanyak 438 siswa-siswi praktek kerja lapangan yang tersebar di wilayah Manokwari, Kota Sorong, Jayapura, dan Kalimantan, di mana pada akhir November seluruh siswa PKL akan ditarik kembali ke sekolah. Guna meningkatkan kompetensi para siswa, khususnya kelas 12 SMK Negeri 2 Manokwari, maka di tahun ini Sekolah Kejuruan Manokwari mengirimkan para siswa-siswi mereka untuk mengikuti praktek kerja lapangan selama 4 hingga 6 bulan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 2 Manokwari Made kepada TVRI Papua Barat mengatakan, ada sebanyak 438 siswa PKL yang diturunkan ke dunia industri. Dan untuk industri yang ada di dalam Manokwari ada 92 industri, sedangkan di luar kota Manokwari berada di Jayapura, diantaranya PT Kombos dan UPT Kombos Papua. Sementara untuk di kota Sorong ada 5 dudi, yaitu Pertamina Papua File Sorong, UT Sorong, Salawati Motor Indo, dan Hasrat Abadi. Kemudian di Kalimantan yaitu CV Gersik 2 Saudara dan Kota Ambon, Politeknik Ambon. Made menambahkan, sebelum para siswa diterjunkan ke dunia industri, terlebih dulu pihaknya telah membuat surat permohonan kepada perusahaan agar siswa mereka bisa diterima. Kalau untuk industri banyak sekali, ini kayak industri buat di sini. Ada yang di luar daerah, ada yang di dalam kota Manokwari. Yang di dalam kota Manokwari saja itu industrinya sebanyak 92 industri untuk di dalam kota Manokwari. Sedangkan yang di Jayapura ada 2, yaitu PT Kombos, kemudian ada UPT SDM Papua, kemudian yang di Sorong ada 5, Pertamina Papua File Sorong, kemudian UT Sorong, Salawati Motor Indo, dan Hasrat Abadi. Itu 5 di Sorong.
Kemudian di Kalimantan ada 1, CV Gresik 2 saudara. Kemudian di Ambon ada 1, yaitu di Politeknik Ambon. Lebih lanjut, Made juga mengatakan bahwa para siswa yang saat ini sedang mengikuti PKL di dunia industri agar segera membuat laporan, karena dari laporan tersebut akan digunakan sebagai nilai rapot akhir semester. Apabila siswa PKL tidak membuat laporan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan nilai akhir semester. Sebelum penarikan, kita sudah bekerja sama dengan perusahaan atau dunia industri untuk sebelum anak ditarik sudah dilaksanakannya ujian laporan untuk PKL ya. Ujian laporan itu dulu itu dilaksanakan, baru bisa siswanya ditarik dengan catatan bahwa mereka sudah datang dengan membawa hasil, sudah ada nilai di tangan mereka, sehingga itu bisa kami tarik. Nilai itu yang nanti akan menjadi nilai untuk rapot mereka di semester ini. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wutai berharap dari PKL yang diikuti ratusan siswa kelas 12 nantinya bisa berguna bagi masa depan mereka, tetapi juga bagi masyarakat. Ya, harapan saya tentunya apa yang kita laksanakan bersama siswa di tahun ajaran 2024-2025, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi juga harapan kami ke depan, sekolah ini semakin maju, semakin berkembang, bahkan kompetensi yang didapatkan oleh siswa SMK Negeri 2 Manokwari ini nantinya setelah mereka lulus, kompetensi ini bisa berguna selain diri mereka sendiri, bisa berguna di masyarakat. Alban Noval, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di tahun ini SMK Negeri 2 Manokwari berhasil meraih juara 1 LKS Teknik Elektronika tingkat provinsi yang berlangsung pada tanggal 12 sampai 17 Oktober 2024 lalu yang berlangsung di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dan akan lanjut mengikuti lomba tingkat nasional. Lomba kompetensi siswa tingkat provinsi yang dilakukan pada tanggal 12 sampai 17 Oktober 2024 bertepat di BLK Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang diikuti oleh berbagai sekolah dan salah satunya sekolah yang mengikuti yaitu SMK Negeri 2 Manokwari. SMK Negeri 2 Manokwari turut serta mengikuti lomba tersebut dengan membawa 7 teknik keahlian diantaranya teknik keahlian ketenagaan kelistrikan, teknik elektronika, teknik desain komunikasi visual, teknik alat berat, teknik TKJ, teknik kendaraan ringan, teknik pengelasan. Dalam lomba tersebut, SMK Negeri 2 Manokwari berhasil meraih beberapa juara. Dalam lomba tersebut, SMK Negeri 2 Manokwari berhasil meraih beberapa juara. Salah satunya juara 1 LKS Teknik Elektronika tingkat provinsi yang dilakukan penyerahan piagam penghargaan dalam upacara bendera Senin 21 Oktober 2024 kemarin di SMK Negeri 2 Manokwari. Wakasek Humas Nimade Dwi Widyastuti mengatakan, selain teknik elektronika yang menjuarai lomba tersebut, ada lagi teknik lain yang mendapat juara tingkat provinsi. Selain itu, dirinya berharap agar lomba tingkat nasional nanti SMK Negeri 2 Manokwari dapat masuk 5 besar. Berapa kalau untuk bidang kompetensinya kan ada 7 seperti yang kepala sekolah bilang. Jadi semuanya, mulai dari otomotif itu berarti ada 3 jurusan, yaitu jurusan sepeda motor, kendaraan ringan, alat berat. Kemudian dari jurusan TKP, itu ada DPIB dan BKP. Kemudian dari jurusan elektronika, dari jurusan TKJ, desain komunikasi visual, elektronika, kelistrikan, kemudian geologi pertambangan, mesin dan pengelasan. Semuanya, tahun ini semuanya turun. Andri Treba, peserta lomba mengatakan, sebelum mengikuti lomba, dirinya hanya mempersiapkan materi selama 1 minggu.
Ia juga merasa senang karena dalam waktu dekat akan kembali mengikuti LKS tingkat nasional. Saya tidak bersiap banyak juga sih, soalnya waktu itu pas saya baru pulang juga dari LKS, jadi waktu yang diberikan tuh cuma 2 minggu aja. Tambah lagi kemarin tuh ada 2 peserta lomba, dong minta belajar bersama juga, jadi saya agak terbebani juga, jadi tidak belajar, agak sungguh-sungguh juga sih. Terus selama 2 minggu persiapan itu kok punya persiapan apa sih? 2 minggu itu pun saya cuma belajar 1 minggu aja, itu pun cuma Arduino aja. Ya, soalnya saya jarang pegang Arduino juga. Kemarin lomba tingkat provinsi, bagaimana perasaan? Senang. Ada kesulitan selama lomba? Tidak terlalu banyak juga sih, tapi yang paling susah itu pas di tes teori, soalnya dia punya soal itu random sekali, tidak ditentukan, itu betul-betul teori elektronika yang dong tanya aja. Diketahui selain lomba kompetensi siswa, ada pun lomba lain yang diikuti SMK Negeri 2, yaitu lomba PUBG dan lomba giat UKBI. Prestasi yang diraih dari para peserta memiliki kebanggaan tersendiri bagi SMK Negeri 2 Manokwari yang merupakan pusat keunggulan. Yosia Alwi Siska, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pada tahun 2022 lalu, SMK Negeri 2 Manokwari dipercayakan menjadi sekolah pusat unggulan. Salah satu program keahlian yang dipercayakan menjadi pusat keunggulan yaitu teknik kendaraan ringan. SMK Negeri 2 Manokwari merupakan salah satu sekolah kejuruan yang memulai proses penerimaan peserta didik baru pada tahun 2000 dengan memiliki 7 jurusan yang terbagi menjadi 12 program keahlian. Di mana SMK Negeri 2 juga memiliki 7 jurusan yang terbagi menjadi 12 program keahlian, antara lain jurusan otomotif, jurusan TKJ, jurusan bangunan, jurusan listrik, jurusan elektronika, jurusan mesin, dan jurusan pertambangan. Pada tanggal 29 November 2022 lalu, SMK Negeri 2 Manokwari diberi kepercayaan menjadi pusat keunggulan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salah satu program keahlian yang mendapat kepercayaan sebagai pusat keunggulan yaitu teknik kendaraan ringan. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manokwari, Regina Vutoy mengatakan bahwa program yang diturunkan untuk peningkatan kompetensi baik dari guru maupun siswa wajib berkolaborasi dengan dunia industri. Pusat keunggulan, iya, SMK Negeri 2 Manokwari sejak tahun 2022, tepatnya tanggal 29 November, mendapat kepercayaan atau surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan lewat Direktorat SMK, dan kita mendapat kepercayaan salah satu program keahlian kita dari 12 program keahlian itu, salah satu program kita yaitu teknik kendaraan ringan dipercayakan menerima program pusat keunggulan. Nah, pusat keunggulan ini adalah program yang diturunkan untuk peningkatan kompetensi baik dari sisi tenaga pengajar maupun siswa secara umum, dan program yang wajib kolaborasi dengan industri. Selain itu, Regina Wutoy mengatakan bahwa ada 3 poin penting dalam tahapan pendaftaran sebagai pusat keunggulan dengan berbagai tahapan, yaitu wawancara dan mengupload profil serta prestasi. Itu bisa jadi pusat keunggulan ya? Iya, ada persyaratan tentunya. Kenapa dari 12 program keahlian hanya satu yang menjadi pusat keunggulan? Persyaratan yang kita lihat di sini dari sisi prestasi yang pertama. Teknik kendaraan ringan otomotif ini tidak kalah bersaing dari tahun ke tahun, selalu menjuarai lomba kompetensi siswa baik tingkat kabupaten, provinsi maupun ke ajang tingkat nasional. Pastilah ada di atas 20 besar, bahkan masuk 10 besar.
Dengan terlaksananya Pusat Keunggulan SMK Negeri 2 Manokwari dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dan berkompetensi yang siap bersaing di dunia industri. Ignacia J. TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak adik, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau kamu datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang kamu bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Hai masyarakat Maibrat, mari kita bersama-sama saksikan debat publik 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Maibrat dan akan terlaksanakan dalam 2 kali debat serta diikuti oleh 3 pasangan calon. Dan inilah 3 pasangan calon pimpinan daerah Kabupaten Maibrat. Mari kita bersama-sama tentukan pilihan di 27 November 2024. Tetap bersatu dalam Pilkada Damai, dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan pemandu wisata Training of Trainer berbasis kompetensi yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong. Dalam pelatihan pemandu wisata TOT Training of Trainer berbasis kompetensi ini dibuka dengan resmi oleh staf ahli ekonomi dan pembangunan Sior Serangga yang ditandai dengan menabuh tifa secara bersama Sekretaris Pemuda dan Olahraga Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober 2024. Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat yang dibacakan oleh staf ahli ekonomi dan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Sior Serangga menjelaskan pariwisata ini adalah ikon di Provinsi Papua Barat Daya. Indikatornya ialah jumlah penerbangan menjadi bertambah karena banyak turis mancanegara yang datang untuk berkunjung ke Raja Ampat sehingga mendorong peningkatan PAD. Lebih lanjut, kata Yarangga, melalui pelatihan pemandu wisata Training of Trainer berbasis kompetensi, para peserta mampu mengangkat potensi wisata di 6 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Pariwisata ini adalah ikon di Papua Barat Daya karena indikator kita mengukurnya dari kehadiran. Kenapa jumlah penerbangannya jadi bertambah? Karena banyak turis yang datang ke Raja Ampat. Mereka lewat Sorong terus ke sana. Jadi ini juga yang terus memacu dan mendorong kita punya PAD kita, pertumbuhan ekonomi kita jadi bagus karena banyak orang datang ke sini. Nah, jadi ini yang harus diingat oleh teman-teman. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya Irman Murafer saat ditemui menjelaskan tahun ini diberikan kuota sebanyak 20 peserta yang mengikuti pelatihan pemandu wisata TOT Training of Trainer
Hal ini adalah tugas dari kementerian yang ditugaskan kepada OPD teknis dari 20 peserta yang telah memiliki sertifikat panduan yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional. Tugas bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun ini kami diberikan kuota 20. Jadi inilah tugas perbantuan, ini tugas kementerian yang ditugaskan kepada kami Dinas untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan memang di dalam dipanya cuma 20 orang untuk peserta yang kami ambil sebagai peserta, tapi syaratnya mereka sudah memiliki sertifikat pemanduan, baik pembangunan ekowisata maupun pembangunan biowisata. Mereka harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Nasional (BNSP). Itu syarat pertama yang mereka harus punya sebelum mengikuti POT. Jadi tidak bisa mengikuti ini kalau belum punya sertifikat dari sertifikat kepemanduan wisata. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan pelaksana konsolidasi dengan nilai kontrak tertinggi yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada saat rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa setanah Papua. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP bersama Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan rapat koordinasi pengadaan barang jasa setanah Papua 2024 pada 16 hingga 17 Oktober 2024 dengan mengusung tema pengadaan barang dan jasa tanah Papua unggul, maju dan berkeadilan. Kegiatan ini dihadiri oleh 208 peserta dari 42 kabupaten kota dan 6 provinsi setanah Papua. Penghargaan diberikan pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP saat rapat koordinasi pengadaan barang jasa setanah Papua yang berlangsung diterima oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat. Sebelumnya dalam acara pembukaan, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan dalam laporannya mengatakan tujuan rapat koordinasi tersebut guna meningkatkan pemahaman regulasi pengadaan barang, jasa, penyusunan rencana aksi, pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, serta saling tukar informasi terkait barang dan jasa. Pemerintah setanah Papua melaksanakan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa setanah Papua. Yang ketiga, tujuan pelaksanaan. Kegiatan ini bertujuan 1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, menyusun rencana aksi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi di seluruh tanah Papua. Dan yang ketiga, memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman. Iwan Herniwan PLH Kepala LKPP dalam arahannya mengatakan fokus kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu bertujuan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, porsi pelaku usaha mikro kecil dengan proses pengadaan yang transparan, efisiensi belanja pemerintah, mempercepat penyerapan anggaran. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa setanah Papua dapat memberikan pemahaman dan juga berbagi informasi untuk kemajuan 6 provinsi yang ada di tanah Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Penjabat Sekda Papua Barat berharap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat ikut menyukseskan pilkada serentak pada 27 November 2024. ASN juga diharapkan untuk netral tidak mengikuti kegiatan politik praktis. Tahapan pilkada serentak di Provinsi Papua Barat terus berjalan dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 juga semakin dekat. Pemerintah Provinsi Papua Barat tetap menjalankan tugas melayani masyarakat sambil menunggu gubernur dan wakil gubernur yang baru hasil pemilihan serentak pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Penjabat Sekda Papua Barat berharap kepada ASN di Provinsi Papua Barat dapat menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara, diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang mendukung salah satu kandidat. Hal lain juga diingatkan kepada perangkat daerah, antara lain Biro Pemerintahan, Asisten 1 dan juga Kesbangpol, agar dapat mengaktifkan Deks Pilkada untuk memantau kesiapan pilkada yang akan dilaksanakan di 7 kabupaten seprovinsi Papua Barat. Calon-calon kandidat gubernur dan bupati
secara resmi saya mengulangi lagi, ASN diminta untuk tetap netral, tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersifat politik yang mendukung salah satu kandidat. Menurut kesempatan ini saya minta kepada semua pimpinan perangkat daerah untuk menyesuaikan. Kemudian kepada Biro Asisten 1, Biro Pemerintahan, Kesbangpol, mohon segera menyusun jadwal untuk melakukan pemantauan dek pilkada ke kabupaten. Jadi nanti kita akan cek bagaimana persiapan, perlengkapannya, keamanannya, koordinasi dengan Forkopimda untuk kita laksanakan pemantauan, monitoring dan pemantauan. Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dapat berjalan aman, penjabat Sekda Papua Barat berharap semua stakeholder yang ada di Papua Barat dapat bekerja sama menjaga keamanan. Dengan harapan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, partisipasi pemilih dapat meningkat hingga 90% lebih. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 23 Oktober 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.